Kalian pernah nggak mikir, kenapa ada orang yang penghasilannya biasa aja, tapi bisa hidup nyaman? Sementara ada orang yang gajinya gede, tapi akhir bulan udah pusing cari pinjaman. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Bukan soal seberapa besar uang yang kamu dapat, tapi soal bagaimana kamu memperlakukan uang yang kamu punya. Karena, percaya deh, kalau kamu nggak ngerti cara main sama uang, kamu akan terus kejebak di lingkaran setan finansial yang nggak ada habisnya. Sekarang coba kita bahas dulu, apa sih uang itu menurut kalian? Apakah dia cuma kertas yang bisa bikin kalian beli barang di Shopee? Atau dia cuma angka yang muncul di aplikasi mobile banking kalian pas gajian? Atau mungkin uang itu adalah sesuatu yang harus kalian nikmati setiap bulan, biar kerja keras kalian ada hasilnya. Semua jawaban itu nggak salah, tapi kalau kalian mau benar-benar paham uang, kalian harus lihat dia dari sudut pandang yang lebih dalam. Uang itu bukan cuma alat tukar, dia juga adalah cerminan dari prioritas hidup kalian. Saat kalian memilih buat makan di restoran mahal, itu menunjukkan kalian menghargai pengalaman makan mewah lebih dari sekadar kenyang. Saat kalian memilih beli baju branded, itu artinya kalian menilai status sosial lebih penting daripada sekadar menutupi badan. Jadi, uang itu adalah refleksi dari value atau nilai yang kalian pegang. Tapi masalahnya, banyak dari kita nggak sadar soal ini. Kita cuma mikir, uang masuk, uang keluar, selesai. Padahal, pola ini yang bikin banyak orang terjebak di kondisi hidup dari gaji ke gaji. Kamu kerja keras tiap hari, gajian, senang sehari dua hari. Terus tiba-tiba sadar uangnya udah habis buat bayar cicilan, bayar tagihan, dan sisanya buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Dan siklus ini terus berulang sampai kapanpun, kecuali kamu memutuskan buat keluar dari jebakan ini. Contoh nyata deh, lihat aja gaya hidup zaman sekarang. Ada yang gaji cuma 5 juta, tapi tiap weekend nongkrong di coffee shop yang satu gelas kopinya 50.000. Kalau dihitung-hitung, setahun aja bisa habis jutaan cuma buat nongkrong. Atau yang lebih parah, ada yang gaji 3 juta tapi ngotot beli iPhone terbaru dengan cicilan setahun. Buat apa? Biar kelihatan keren di Instagram. Padahal hidupnya tiap hari kepikiran bayar cicilan. Kenapa hal-hal kayak gini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Kita nggak pernah diajari tentang uang dengan cara yang benar. Di sekolah kita diajarin matematika, fisika, sejarah, tapi nggak pernah ada pelajaran tentang cara mengatur uang. Di rumah, mungkin sebagian dari kita juga nggak pernah dapat contoh yang baik soal ini. Orang tua kita, mungkin karena kebutuhan hidup yang berat, juga sering terjebak di pola hidup dari gaji ke gaji. Jadi, nggak heran kalau generasi kita juga tumbuh dengan pola pikir yang sama. Kalau kalian sadar kalian ada di posisi ini, sekarang adalah waktunya buat berubah. Langkah pertama yang harus kalian ambil adalah memahami pola konsumsi kalian sendiri. Coba mulai dari hal paling sederhana. Tulis semua pengeluaran kalian selama 1 bulan. Nggak usah malu, nggak usah bohong. Kalau kalian beli bubble tea tiap hari, tulis. Kalau kalian habiskan ratusan ribu buat top up game online, tulis juga. Karena dari sini kalian akan sadar, sebagian besar uang kalian sebenarnya habis untuk hal-hal yang enggak penting. Dan ini bukan cuma soal nominal, tapi soal kebiasaan. Kebiasaan kecil yang sering kalian anggap remeh, lama-lama jadi kebocoran besar di keuangan kalian. Setelah kalian ngerti pola konsumsi kalian, langkah berikutnya adalah belajar bikin budget. Budget itu semacam peta jalan buat uang kalian. Tanpa budget, kalian kayak nyetir mobil tanpa tujuan. Cuma muter-muter nggak jelas sampai bensin habis. Jadi, tentukan dulu prioritas kalian. Misalnya, kalian punya gaji 5 juta. Sisihkan dulu untuk kebutuhan utama, seperti makan, transportasi, dan tempat tinggal. Setelah itu, alokasikan untuk tabungan atau dana darurat.
Dan yang terakhir, baru sisanya bisa kalian pakai buat hiburan atau kebutuhan sekunder lainnya. Jangan kebalik, jangan habiskan dulu buat hedon baru, sisanya buat kebutuhan penting. Karena kalau kalian terus begitu, kalian gak akan pernah punya sisa. Nah, ngomongin soal dana darurat, ini juga hal yang sering diabaikan orang. Padahal, dana darurat itu penting banget. Bayangin aja kalau tiba-tiba kalian sakit atau kehilangan pekerjaan, dan kalian nggak punya simpanan sama sekali. Apa yang akan kalian lakukan? Pinjam uang ke teman atau keluarga? Atau yang lebih parah, pinjam ke pinjol dengan bunga mencekik? Ini kenapa kalian harus punya dana darurat, minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kalian. Jadi kalau ada hal darurat, kalian masih punya cadangan tanpa harus panik. Kalau kalian udah bisa mengatur pengeluaran dan punya dana darurat, langkah berikutnya adalah belajar menambah pemasukan. Karena jujur aja, hidup di zaman sekarang itu mahal. Kalau kalian cuma mengandalkan satu sumber penghasilan, kalian akan kesulitan mengikuti kenaikan biaya hidup yang terus naik tiap tahun. Jadi, cari cara buat nambahin penghasilan. Nggak harus langsung yang besar, mulai dari yang kecil dulu. Misalnya, kalian bisa jualan online, freelance, atau bahkan bikin konten di media sosial. Yang penting, kalian punya sumber penghasilan tambahan yang bisa membantu keuangan kalian. Tapi ingat, sebelum kalian mikir buat nambah penghasilan, pastikan dulu pengeluaran kalian udah terkendali. Karena percuma kalau penghasilan kalian naik, tapi pengeluaran kalian juga ikut naik. Ini yang sering disebut lifestyle inflation, di mana gaya hidup kalian meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan. Kalau kalian nggak hati-hati, kalian akan terus merasa kurang, berapapun penghasilan kalian. Jadi, kontrol dulu pengeluaran kalian, baru fokus ke peningkatan penghasilan. Selain itu, kalian juga harus mulai belajar soal investasi. Ini mungkin terdengar ribet, tapi sebenarnya nggak serumit yang kalian bayangkan. Investasi itu adalah cara buat uang kalian bekerja untuk kalian. Jadi, daripada uang kalian cuma nganggur di tabungan dengan bunga kecil, lebih baik kalian masukkan ke instrumen investasi yang bisa memberikan imbal hasil lebih tinggi. Pilihannya banyak, mulai dari reksadana, saham, obligasi, atau bahkan emas. Tapi sebelum kalian mulai, pastikan kalian paham risiko dari masing-masing instrumen tersebut. Jangan cuma ikut-ikutan tanpa ngerti apa yang kalian lakukan. Dan satu hal lagi yang penting, jangan pernah tergoda buat investasi di sesuatu yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Biasanya itu adalah scam atau penipuan. Ingat, kalau sesuatu terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang nggak nyata. Jadi, selalu gunakan akal sehat kalian dan lakukan riset sebelum memutuskan untuk investasi. Kesimpulannya, semua ini sebenarnya kembali ke diri kalian sendiri. Seberapa besar keinginan kalian untuk berubah, seberapa besar disiplin kalian untuk mengatur keuangan, dan seberapa besar usaha kalian untuk menambah penghasilan. Nggak ada jalan pintas untuk keluar dari jebakan finansial. Semuanya butuh proses dan konsistensi. Tapi, kalau kalian mau mulai dari sekarang, hasilnya akan kalian rasakan di masa depan. Jadi, jangan tunda-tunda lagi, karena semakin lama kalian menunda, semakin besar risiko kalian untuk terus terjebak di lingkaran setan finansial ini. Akhir kata, ingatlah bahwa uang itu bukan tujuan akhir. Uang adalah alat yang kalian gunakan untuk mencapai tujuan hidup kalian. Jadi, gunakanlah dia dengan bijak. Jangan biarkan uang mengontrol hidup kalian, tapi jadikan dia alat untuk membuat hidup kalian lebih baik. Dan yang paling penting, selalu ingat bahwa kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari seberapa banyak uang yang kalian punya, tapi dari bagaimana kalian menggunakan uang itu untuk hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup kalian.